kalau Pak Jokowi jadi presiden mencari wiji dukulnya gimana Pak? Ya dicari, semoga berhasil Pak. Cari biar jelas. Ada sebuah foto yang mungkin sudah pernah kalian lihat. Seorang lelaki kurus dengan rambut ikal dan senyum lebar. Dia bukan jenderal ataupun politisi. Dia adalah seorang penyair dari Solo yang suka membaca puisinya di depan buruh pabrik dan mahasiswa yang tidak punya apa-apa selain kemarahan. Namanya adalah Wiji Tukul. Terakhir kali keluarganya melihat dia adalah Januari 1998. Anaknya yang bungsu, Fajar Merah, waktu itu masih terlalu kecil untuk mengerti apa artinya ketika ayahnya tidak pulang. 27 tahun kemudian, Fajar sudah tumbuh dewasa. Orang-orang sering bilang perawakannya mirip ayahnya. Badan ceking, rambut ikal. Fajar sendiri tidak suka disamakan karena dia tidak pernah benar-benar kenal ayahnya. Dia tidak tahu di mana ayahnya sekarang, bahkan tidak tahu apakah ayahnya masih hidup. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang mau memberitahunya. 13 orang yang diculik oleh aparat negara di rentang 1997 hingga 1998 yang sampai hari ini tidak pernah kembali dan tidak pernah ditemukan. Mereka bukanlah penjahat, apalagi teroris. Mereka adalah aktivis, mahasiswa, buruh dan penyair yang berani berbicara keras tentang keadilan di era ketika berbicara keras bisa dihabisi. 9 orang lain diculik oleh tim yang sama, disekap di markas yang sama, dan mengalami penyiksaan yang sama. Bedanya, mereka dikembalikan. Pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab selama 27 tahun adalah, mengapa yang 9 dikembalikan tapi yang 13 tidak? Siapa yang membuat keputusan itu? Dan kemana 13 orang itu pergi? Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Untuk memahami akar peristiwa pada 1997 hingga 1998, kita perlu menarik mundur garis waktu lebih jauh ke belakang. Praktik penculikan dan penghilangan paksa merupakan metode usang yang sudah mengakar kuat dalam cara kerja kekuasaan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Komnas HAM mencatat benang merah yang mengikat rentetan peristiwa berdarah di masa lalu. Rangkaian ini membentang dari pembantaian PKI 1965 hingga 1966 yang menelan ratusan ribu nyawa, operasi penembakan misterius periode 1982 hingga 1985, insiden Tanjung Priok 1984, sampai tragedi Talang Sari 1989. Penguasa memang rutin mengganti teknis operasinya setiap dekade, namun mereka selalu memegang satu prinsip yang konsisten. Mereka meminggirkan pihak-pihak yang dianggap mengancam stabilitas secara sepihak, mengabaikan jalur hukum, melangkahi sistem peradilan dan menghapus jejak keberadaan para korban. Sistem opresi paling terorganisir sebelum 1997 berwujud dalam operasi penembakan misterius, atau populer dengan sebutan Petrus, yang bergulir antara 1982 hingga 1985. Fokus utama operasi saat itu menyasar para pelaku kriminal jalanan dan kelompok preman. Pasukan khusus menciduk target, mengeksekusi mereka, lalu sengaja meletakkan jenazahnya di area publik. Tindakan ini murni dirancang sebagai bentuk teror psikologis untuk menebar ancaman tegas. Kejadian tersebut menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang berani mengganggu ketertiban. Perkiraan jumlah korban jatuh pada kisaran ratusan hingga ribuan jiwa, sementara seluruh eksekutor lapangan menikmati kekebalan hukum secara absolut. Satu fakta paling mencolok dari operasi Petrus ini muncul langsung dari pernyataan Presiden Soeharto. Dalam buku autobiografinya, ia secara terbuka mengakui rentetan pembunuhan tersebut sebagai kebijakan resmi negara. Ia melabeli tindakan itu sebagai shock terapi atau terapi kejut untuk menekan angka kejahatan. Melalui pernyataan ini, negara terang-terangan membenarkan praktik pembunuhan di luar prosedur peradilan dan menormalisasi kekerasan tersebut. Memasuki tahun 1997, pemerintah memutar arah sasaran mesin kekerasan yang sama persis untuk melibas kelompok aktivis dan mahasiswa. Eksekusi ini berjalan sangat rapi berbekal jam terbang dan pengalaman matang dari operasi-operasi masa lalu.
Pemantik utama yang langsung memicu gelombang penculikan 1997 hingga 1998 berpangkal pada peristiwa 27 Juli 1996 atau tenar dengan akronim Kuda Tuli. Pada hari itu, sekelompok massa menyerbu kantor PDI pimpinan Megawati di Jakarta. Investigasi di kemudian hari membuktikan adanya dukungan langsung dari aparat keamanan di balik penyerangan tersebut. Kelompok penyerang ini memukuli, mengejar dan memburu para simpatisan Megawati di lokasi kejadian. Di tengah kekacauan itu, pemerintah langsung menunjuk PRD, Partai Rakyat Demokratik, sebagai dalang utama kerusuhan berdasarkan tuduhan sepihak semata. Sejak momen kerusuhan tersebut, petinggi ABRI mulai menyusun daftar target operasi secara spesifik. Mereka menginventarisir nama-nama individu radikal yang berpotensi menggagalkan agenda pemilu 1997 dan sidang MPR 1998. Daftar target inilah yang kelak menjadi pedoman mutlak bagi pergerakan tim Mawar di lapangan. Pada bulan Juli 1997, Mayor Bambang Kristiono, seorang perwira menengah di Batalion 42 Kopassus Grup 4, mengumpulkan sejumlah anak buahnya untuk sebuah penugasan baru. Tim bentukan baru ini beranggotakan 11 orang. Bambang memegang posisi komandan, membawahi beberapa kapten dan bintara pilihan. Kelompok ini menyandang nama Tim Mawar. Misi utama mereka sangat spesifik, mendeteksi, memburu, dan menangkap barisan aktivis yang dinilai mengancam stabilitas negara menjelang pemilu 1997 dan sidang MPR 1998. Mereka menjalankan operasi rahasia menggunakan metode undercover. Praktik di lapangan berwujud penculikan terang-terangan di siang hari, sepenuhnya mengabaikan keberadaan surat perintah resmi dan melangkahi seluruh prosedur hukum yang berlaku. Satu pertanyaan krusial terus membayangi sejarah ini. Siapa sebenarnya sosok petinggi di balik perintah operasi Tim Mawar? Merujuk laporan Kontras dan hasil temuan Komnas HAM, pembentukan Tim Mawar bermula dari instruksi pucuk pimpinan Kopassus saat itu, yakni Danjen Kopassus Maijen TNI Prabowo Subianto. Jalur instruksi tersebut turun menuju Komandan Grup 4 Kopassus, Kolonel Hairawan, berlanjut langsung kepada Bambang Kristiono di lapangan. Kenyataan di ruang pengadilan militer justru menampilkan skenario yang sangat rapi. Bambang beri kesaksian tunggal bahwa ia menerima perintah langsung dari Hairawan. Posisi Hairawan sendiri sepenuhnya luput dari proses peradilan, membuat kesaksian Bambang terkunci mati dari upaya pembuktian silang. Di sisi lain, Prabowo selaku atasan langsung Hairawan hanya menjalani pemeriksaan internal oleh Dewan Kehormatan Perwira. Ia menerima sanksi pemberhentian dari Dinas Keprajuritan, lalu posisinya terus berada jauh dari jangkauan kursi terdakwa di pengadilan pidana. Rantai komando ini terpotong secara sistematis, persis di titik strategis yang mengamankan posisi para petinggi di atasnya. Jauh sebelum operasi berjalan, Bambang telah menyiapkan lokasi eksekusi yang matang. Di dalam kompleks markas Kopassus Cijantung, pasukan ini membangun sebuah fasilitas khusus bernama Pos Komando Taktis atau Poskotis. Di dalam area tertutup tersebut, mereka mendirikan ruang pengarahan, ruang interogasi, beserta 6 sel penyekapan. Ketersediaan 6 sel sekaligus membuktikan besarnya skala operasi ini. Infrastruktur permanen ini secara khusus disiapkan untuk menampung target dalam jumlah masif sejak awal perencanaan. Dari balik dinding sel-sel inilah lahir deretan kesaksian kelam mengenai penderitaan para korban. Rekaman peristiwa mengerikan tersebut kemudian menguap begitu saja seiring jalannya rentetan persidangan yang berujung sangat antiklimaks. Pola operasi Tim Mawar berjalan sangat seragam. Pasukan ini mengidentifikasi target, mengintai lokasi, lalu bergerak menggunakan kendaraan sipil berplat nomor biasa. Seluruh personil mengenakan pakaian preman. Begitu target masuk dalam jangkauan, proses penangkapan berlangsung kilat. Eksekusi ini sering terjadi persis di ruang publik, mulai dari jalan raya, pelataran rumah sakit, hingga di dalam angkutan umum. Sesaat setelah target lumpuh, pasukan langsung menutup rapat mata korban dan mengikat kedua tangannya. Para korban ini kemudian dibawa ke Cijantung dalam kondisi penglihatan yang gelap gulita sepanjang perjalanan. Satu peristiwa yang memberikan gambaran paling gamblang dari taktik ini adalah penyergapan Aan Rusdianto di rumah susun Klender pada 13 Maret 1998.
Malam itu, Kapten Julius menyamar sebagai ketua RT setempat. Ia mengetuk pintu kamar Aan. Sesaat setelah pintu terbuka, pasukan langsung menyergap Aan dan menggiringnya masuk ke mobil yang sudah bersiaga penuh. Penyamaran sebagai figur masyarakat tingkat kampung menjadi jalan masuk andalan mereka. Melalui deretan kesaksian para korban yang berhasil selamat, kita mampu merekonstruksi kengerian di dalam sel-sel Cijantung tersebut. Fase pertama selalu berupa sesi interogasi. Aparat mencecar mereka seputar struktur jaringan, daftar nama, hingga detail rencana pergerakan. Fokus pertanyaannya selalu mengerucut pada identitas pihak-pihak yang terlibat, rincian agenda aksi, serta sosok pemimpin utama. Metode interogasi ini melanggar seluruh batas kemanusiaan dan aturan hukum secara absolut. Merujuk pada laporan akhir Komnas HAM, pasukan penyiksa menerapkan berbagai tindakan brutal. Mereka menghujani korban dengan pukulan kepalan tangan, mengalirkan setruman dari alat kejut listrik, menempelkan tongkat listrik secara bergantian pada telapak kaki, jempol, paha, serta betisnya. Tegangan listrik yang mengalir perlahan-lahan dinaikkan ke level yang makin menyiksa. Usai sesi penyiksaan tersebut selesai, petugas menyeret para korban kembali ke dalam sel. Siklus penyiksaan yang sama persis akan kembali bergulir pada keesokan harinya. Andi Arief, ketua SMID yang tertangkap di Lampung pada 28 Maret 1998, menyampaikan kesaksian paling mengerikan di antara seluruh penyintas. Sepanjang masa penahanannya di sel Cijantung, ia terus menangkap suara-suara lirih dari sel di sebelahnya. Keadaan ini membuatnya sangat yakin akan keberadaan tahanan lain, meski ia hanya mampu mengandalkan indera pendengaran akibat penglihatannya yang terhalang. Di tengah sesi interogasi di dalam sel, petugas melontarkan sebuah ancaman mematikan yang kini tercatat abadi dalam sejarah. Kalau kamu memilih bungkam, nasibmu akan didedi hamdunkan. Dedi Hamdun merupakan salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan menjelang pemilu 1997 dan menghilang selamanya. Kalimat ancaman tersebut membuktikan bahwa para interrogator memegang informasi spesifik mengenai nasib akhir Dedi Hamdun. Mereka secara sengaja menjadikan informasi kelam tersebut sebagai senjata psikologis utama untuk meruntuhkan mental para tahanan lainnya. Untuk memahami alasan 9 orang berhasil pulang, sementara 13 lainnya hilang selamanya, kita perlu membedah kronologi penculikan ini yang terbagi menjadi beberapa gelombang spesifik. Operasi ini berjalan dalam 3 fase utama, dengan pola nasib korban yang sangat berbeda di tiap fasenya. Sasaran operasi pada fase awal ini berpusat pada basis pendukung PDI Pro Megawati serta aktivis gerakan Mega Bintang. Nama-nama seperti Yani Afri, Sony, Dedi Hamdun, Noval Altakiri, Ismail, beserta beberapa rekan lainnya masuk ke dalam daftar target. Seluruh korban dari kelompok ini lenyap secara permanen hingga hari ini. Konteks waktu kejadian ini memegang peran sangat krusial. Pemilu 1997 tinggal menghitung hari, dan pergerakan kubu pro-demokrasi sedang berada di puncak momentum. Operasi penghilangan permanen yang menyapu bersih keberadaan jasad para korban merupakan metode paling efisien untuk melumpuhkan akar organisasi. Langkah ini sekaligus mengamankan posisi pemerintah dari potensi serangan dan sorotan tajam pers internasional. Memasuki fase kedua, operasi bergeser membidik barisan aktivis PRD dan SMID. Kelompok ini dinilai berpotensi kuat menggagalkan agenda sidang MPR, sebuah momen puncak di mana Soeharto bersiap menerima mandat kepresidenan untuk periode ke-7. Desmond, Pius, Haryanto, Faisal, Raharja, Aan, Mugianto, Nezar, dan Andi Arief masuk dalam gelombang penangkapan periode ini. Seluruh nama dari daftar ini akhirnya berhasil pulang dalam keadaan hidup. Situasi ini memunculkan 2 hipotesis utama yang saling bersaing. Kamu bisa menimbang sendiri mana yang paling masuk akal. Hipotesis pertama menyoroti besarnya tekanan internasional yang mulai menghimpit Jakarta. Posisi Indonesia sedang berada di bawah pengawasan ketat dunia, berbarengan dengan jadwal sidang MPR yang makin dekat. Pemerintah menilai risiko skandal internasional jauh lebih berbahaya ketimbang keuntungan dari praktik penghilangan permanen. Pilihan paling logis adalah memulangkan para korban dengan menyertakan tekanan mental berat agar mereka mengunci mulut rapat-rapat. Hipotesis kedua membawa pandangan yang jauh lebih kelam.
Keputusan memulangkan mereka murni dirancang sebagai sebuah rekayasa sinyal politis. Negara sengaja menjadikan mereka sebagai bukti hidup atas toleransi aparat terhadap keselamatan aktivis. Di waktu yang bersamaan, status hilangnya 13 korban lainnya tetap dipertahankan secara permanen sebagai bentuk peringatan sunyi bagi siapa saja yang berniat meneruskan napas perjuangan. Fase ketiga bergulir tepat ketika fondasi Orde Baru mulai goyah dan kekuasaan Soeharto mendekati titik nadir. Sebuah situasi paradoks justru muncul ke permukaan. Di tengah kondisi rezim yang makin melemah, angka penghilangan permanen malah melonjak tajam. Wiji Tukul lenyap pada Januari 1998. Suyat menyusul hilang di Solo pada Februari 1998. Petrus Bima dan Herman Hendrawan diculik seusai bulan Maret. Abdul Nasser ikut tertelan di tengah pusaran kerusuhan Mei 1998. Lonjakan intensitas penghilangan permanen di tengah kekuasaan yang makin rapuh ini memiliki alasan taktis yang kuat. Kondisi sistem yang goyah memperbesar risiko munculnya kesaksian dari para korban hidup sesudah rezim benar-benar tumbang. Operasi penghilangan permanen pada titik kritis tersebut murni berfungsi sebagai langkah penyapuan jejak secara total sebelum seluruh struktur kekuasaan ambruk sepenuhnya. Runtuhnya kekuasaan Soeharto dan bergulirnya era reformasi menumbuhkan harapan baru bagi penyelesaian kasus penculikan ini. Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta akhirnya menggelar persidangan resmi pada tahun 1999. Hasil putusan sidang tersebut murni berwujud kompromi tingkat tinggi. Hakim menjatuhkan vonis 22 bulan penjara sekaligus pemecatan dari TNI kepada Bambang Kristiono. 4 perwira berpangkat kapten menerima hukuman 20 bulan dan pemecatan. 3 prajurit Bintara mendapat ganjaran hukuman 1 tahun kurungan. Di sisi lain, Kolonel Hairawan selaku pihak pemberi perintah sepenuhnya luput dari proses peradilan. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai atasan Hairawan sekaligus Danjen Kopassus sekadar menerima sanksi administratif berupa pemberhentian dari Dinas Keprajuritan oleh Dewan Kehormatan Perwira. Posisinya terus aman berada di luar jangkauan kursi pengadilan pidana. Satu fakta paling krusial dari sidang ini adalah status ke-13 orang korban. Nasib mereka terus terkunci rapat dan menjadi misteri abadi hingga palu hakim diketuk. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Pada Oktober 2006, Komnas HAM merampungkan masa penyelidikan selama 1 tahun dan menyerahkan berkas laporan akhirnya kepada Jaksa Agung. Tim penyelidik menyimpulkan ketersediaan bukti permulaan terjadinya pelanggaran HAM berat. Kesimpulan ini bersandar pada keterangan langsung dari 58 orang korban dan saksi, belasan anggota serta purnawirawan Polri, ditambah 1 orang purnawirawan TNI. Dokumen laporan tersebut mendesak Jaksa Agung untuk segera membentuk tim penyidik dan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM ad hoc. Ketersediaan bukti permulaan yang solid membuat langkah hukum tersebut sangat memungkinkan untuk dieksekusi seketika. Kenyataannya, Jaksa Agung membiarkan berkas tersebut terbengkalai. Rencana pembentukan Pengadilan HAM ad hoc mandek total. Laporan hasil penyelidikan itu beracir mendekam di dalam ruang arsip, memastikan seluruh proses hukum berhenti di tempat. Satu rentetan kejadian berikutnya mencetak rekor mencengangkan dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Pada tahun 2016, 4 mantan anggota tim Mawar yang telah menerima vonis bersalah dan pemecatan dari TNI justru mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 1. Multazar, Nugroho, Julius, dan Dadan, barisan perwira yang dulu terbukti menculik aktivis, kembali aktif bertugas dengan menyandang posisi yang jauh lebih tinggi. Langkah pemulihan karir ini terus berlanjut. Saat Prabowo menduduki kursi Menteri Pertahanan, ia mengangkat Dadang Hendrayuda dan Julius Silvanus sebagai pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertahanan. Dadang menempati pos Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, sementara Julius memimpin Badan Instalasi Strategis Pertahanan. Bambang Kristiono, komandan tim Mawar yang berstatus pecatan TNI, juga terus mempertahankan eksistensinya. Ia beralih perang menjadi orang kepercayaan Prabowo di gelanggang bisnis dan politik, lalu menduduki posisi strategis sebagai Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra. Sosok petinggi militer yang menginstruksikan operasi penculikan tersebut kini memegang tampuk kepresidenan. Barisan prajurit eksekutor lapangan kini menikmati beragam jabatan strategis di dalam struktur pemerintahannya. Di saat yang bersamaan, ke-13 korban yang raib diculik tersebut terus berstatus hilang tanpa jejak hingga hari ini. Kita sampai di bagian yang, seperti biasa, tidak bisa gue tutup dengan jawaban yang bersih, karena memang tidak ada jawaban yang bersih. Yang ada hanya pertanyaan-pertanyaan yang terus menggantung, dan kalian yang harus memutuskan mana yang paling ingin kalian cari jawabannya.
Pertanyaan pertama, mengapa yang 9 dikembalikan tapi yang 13 tidak? Apakah ada kalkulasi politis yang membedakan nasib mereka, ataukah ada alasan lain yang lebih personal dan lebih gelap? Pertanyaan kedua, kemana 13 orang itu pergi? Apakah mereka masih hidup di suatu tempat yang tidak ada yang tahu, ataukah mereka sudah dibunuh? Dan jika sudah, di mana tubuh mereka? Pertanyaan ketiga, mengapa Kolonel Hairawan tidak pernah diadili? Siapa yang melindunginya, dan mengapa perlindungan itu berhasil bertahan hampir 3 dekade? Pertanyaan keempat, apakah ada dokumen militer yang masih tersimpan di suatu tempat yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dan jika ada, mengapa sampai sekarang tidak ada yang membukanya? Pertanyaan kelima, apa artinya bagi negara ini ketika orang yang bertanggung jawab atas operasi penculikan itu kini memegang kekuasaan tertinggi dan orang-orang yang menjalankan operasinya kini ada di dalam pemerintahannya? Dari 5 pertanyaan tadi, mana yang paling kalian ingin tahu jawabannya? Dan menurut kalian, apakah jawabannya akan pernah datang? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya. Kakak-kakak tentara tidur di rumah tidak apa-apa. Kami juga mau tidur di rumah. Tapi kenapa kita harus ketemu di jalanan, bapak-bapak? Karena mereka tidak becus. Dan sekarang kita melihat para reformis gadungan sekarang sudah menempati jabatan di kekuasaan yang dulu setiap Kamis datang ke aksi Kamisan, tetapi sekarang dia mempunyai jabatan sebagai Wakil Menteri HAM. Ini hanya salah satu contoh saja. 900 kali kita di sini. Tidak seharusnya kita 900 kali berdiri di sini, tapi namanya juga jadi orang Indonesia ya. Ya kita terima dan hari Kamis kita berdiri lagi. Mau bingung kenapa penanganan HAM tergopo-gopo, tapi baru ingat kan presiden kita Prabowo. Aksi Kamisan dimulai pada 18 Januari 2007 di depan Istana Negara Jakarta. Inisiatornya adalah para keluarga korban pelanggaran HAM berat dengan tokoh utama Suciwati, istri Munir, dan Maria Katarina Sumarsih, ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan, atau Wawan, mahasiswa Unika Atmajaya yang ditembak dalam tragedi Semanggi I November 1998. Konsepnya sederhana sampai terasa mustahil untuk dipertahankan. Setiap Kamis sore, para keluarga korban berdiri diam di depan istana dengan payung hitam, menuntut penyelesaian kasus HAM berat, sebagai pengingat bahwa mereka masih ada dan belum pergi. Yang membuat aksi Kamisan luar biasa bukan dramanya, tapi konsistensinya. Mereka melakukannya setiap minggu, dalam hujan, dalam panas, selama bertahun-tahun, bahkan ketika tidak ada yang meliput dan tidak ada yang peduli. Sampai 2025, aksi itu sudah berlangsung lebih dari 800 kali. Tidak ada satupun presiden yang pernah keluar menemui mereka.